yang mulia ini Allah menakdirkan kita di waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, dengan amalan yang terbaik, dan tentunya saja dengan sahabat-sahabat kita yang terbaik. Pengkondisian satu amal di dalam pelaksanaan ketaatan kepada Allah itu sangat diperlukan. Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya mengutip pernyataan seorang ulama, yakni adalah Al-Imam Abu Sahal At-Tustasi. Beliau menyampaikan bahwa hakikat perubahan seorang hamba Allah atau disebut dengan hijrahnya seorang hamba Allah, faktor yang paling utama adalah minan nisyan ila dzikri. Kita akan melakukan sebuah perubahan hebat kalau diawali daripada lupa menuju ingat. Jadi kata Imam At-Tustasi bahwa hijrah itu minan nisyan ila dzikri. Berubah itu adalah dari lupa menuju ingat. Di dalam bahasa Arab, ya, ingat ini ada berasal daripada kata dzakaro, yakni mengingat, dzikir. Jadi ingatnya diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala nanti akan berubah menjadi sebuah instruksi yang terbaik untuk seluruh anggota tubuh kita supaya mampu melaksanakan amalan-amalan yang termulia. Contoh, hati kita menginstruksikan untuk sedekah, atau ya, nanti mau sedekah di mana? Di masjid, sedekah subuh. Maka akan tersusunlah sebuah pekerjaan yang direncanakan, bawa duit. Nah itu tergantung kebiasaan yang dibawa, apa 5.000, 50.000, apa 100.000, gitu ya. Nanti ketemu kotak dimasukkan, itu kan proses. Jadi proses pelaksanaan ketaatan itu tidak bisa lepas daripada dohir dan batin. Makanya di antara keagungan dan kemuliaan dzikir yang kita istiqomahkan, yang kita terus menerus ulang-ulang, itu akan memberikan efek yang sangat signifikan kepada seluruh anggota tubuh kita. Karena anggota tubuh ini ngikut ke batin kita, ngikut ke kolbu kita. Sebagaimana nasihat Al-Imam Alawil Haddad yang sering disampaikan, mengingatkan kembali, kata beliau, wa'lam anna lil awrad atharon kathiron pitanguril kolbi wadobtil jawarihi walakin la yadharu wa yata'akadu illa indal muadobati wa tikrori. Ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwasanya kalimah-kalimah dzikir, ya, kita baca Al-Quran, kita baca sholawat yang dilakukan secara terus menerus, kontinuitas, istiqomah. Nah, ternyata itu ada atharon kathiron, itu akan memberikan efek yang baik, yang dahsyat, yang signifikan. Tidak hanya sedikit, tapi dahsyat. Pitang widal kolbi, di dalam menyinari hati. Nah, berarti kalau kita mau melakukan sesuatu, biasanya berawal dari hati. Apa itu? Niat. Fa inna niyata asasul amal. Dan kata beliau, niat ini menjadi pondasinya amal. Kalau kita kan menginstruksikan kepada anak kita, nak, sodakohlah dengan ikhlas. Jadi niat ini mesti ikhlas. Bagaimana supaya niat ini ikhlas? Maka ada nanti apa namanya alatnya gitu. Supaya kita ikhlas itu, kalau mau nyangkul ya ada kebonnya, ada paculnya, gitu. Ya, ada yang maculnya. Nah, sekarang kita ingin menjadi hamba Allah yang setiap melakukan sesuatu itu landasannya keikhlasan. Karena kalau sudah landasan keikhlasan, nantinya berkah, tidak berefek negatif kepada orang. Beda dengan orang melakukan satu amal yang dilandasi dengan ketidakikhlasan. Nanti di perjalanannya itu nggak bagus, sampai dia diperingatkan kembali oleh Allah untuk ikhlas kembali. Nah, jadi ini ada sebuah instruksi. Dzikir adalah, ya, cahaya ilahi yang tertanam di dalam kolbu kita, yang nanti akan berubah menjadi sebuah instruksi.
mau sedekah berarti menginstruksikan ke tangan, ya beri tangan ini, terus ada objeknya, ada duitnya, ada tempat sedekahnya kepada siapa yang disedekahin. Makanya luar biasa ya, dzikir ini diteliti oleh para ulama, bahkan para ilmuwan Islam yang sering dikaburkan namanya, seperti Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, karena kita kenal dengan Al-Khwarizmi, nol ya. Nah, kalau beliau menemukan nol untuk apa namanya, sebuah pemrograman. Jadi salah satu cabang matematik ini ada algoritma. Algoritma itu sebenarnya Al-Khwarizmi, cuma lidah orang Eropa ini nyebutnya tuh algoritma. Nah, algoritma itu kan metode atau langkah tuh ya, yang berurutan, yang tersusun untuk menyelesaikan satu permasalahan dengan sebuah instruksi. Ini diperlukan dalam pemrograman. Kalau kita mau bikin pemrograman, nggak boleh lepas dari yang namanya algoritma. Ternyata para ulama tasawuf, nah ini telah mengalgoritma ya ini kolbu kita dengan memberikan gambaran kepada latifah. Di latifah di sini ada latifah akhfa, ya, kemudian ada latifah nat, ruh, ada 7 ya. Makanya ketika kita sujud ada 7 latifah tuh. Nah itu ketika ada perintah dari kolbu yang bersih, kemudian dari jiwa yang suci, maka nanti akan mendapatkan kebahagiaan abadi. Alatnya apa tadi? Dzikir. Dan Abdullu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli qauli la ilaha illallah. Ternyata ucapan zikir yang paling dahsyat, yang paling hebat, yang paling luar biasa menjadi rajanya zikir adalah kalimah thayyibah, yakni kalimah la ilaha illallah. Makanya dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, beliau menyampaikan ketika malak Jibril alaihissalam menyampaikan kalimat ini, ya, katanya aku tidak pernah mengalami kedahsyatan, kehebatan yang sangat agung kecuali aku sampaikan kalimat ini. Yang dimaksud ada kalimah la ilaha illallah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada sahabat. Nah, kalau bahasa kita sering dengar talqin. Talqin itu mengajarkan, mengijajahkan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yulaqinu, mentalkinkan, mengijajahkan, mengajarkan li hadhil kalimat thayyibata, kalimah ini yang dimaksud kalimah thayyibah li sahabati, kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi kepada mereka. Untuk apa? Apa manfaat? Manfaat Rasulullah memberikan kalimah ini, mengajarkan kalimah ini supaya para sahabat mewiridkan kalimah thayyibah, tahlil. Ya, kalau kita sering mendengar itu kalimah tahlil. Makanya kalau ada orang apa namanya, sebagian hamba Allah mungkin yang belum nyampe ke situ, kepada penjelasan itu, ada yang alergi dengan tahlil. Oh, tahlil apa? Sedangkan tahlil ini ada kalimah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Nah, kita membaca tahlil. Nah, ini ketika disampaikan oleh Nabi, manfaatnya apa? Yang pertama adalah litasfiyati qulubihim, untuk membersihkan kolbu kita, membersihkan kolbu para sahabat. Ya, kalau kita diajarkan oleh wakil talqin, oleh mursyid kepada kita, nah makanya thariqah itu kan sebuah metode juga sama. Makanya luar biasa ya. Ternyata para ilmuwan yang mungkin ahli matematik, fisika atau apapun meneliti tentang dzikir ini dahsyat, sangat luar biasa. Ya, orang yang dekat dengan Allah itu jiwanya itu akan kuat. Kenapa? Karena kolbunya bersih. Orang yang kolbunya bersih itu tidak bisa diintervensi oleh hawa nafsu, tidak bisa diintervensi oleh keadaan. Contoh kasus begini, ada orang ya di PHK, mencari kerja susah, kesana kemari ngelamar nggak diterima, akhirnya ini sisa duit 500.000, pakai judi online, pasang judi online, menang 1 kali, nah itu besoknya dia pasang lagi, padahal ditipu. Itu sudah ada pemrogramannya, tidak ada di dunia ini orang yang judi sukses, nggak ada, ketipu aja tuh, ditipu. Akhirnya apa? Hutang menumpuk, ya, akhirnya apa? Stres, nambah lagi, stres lagi, ujung-ujungnya kan gantung diri.
Ya kemarin ada kita mendengar gara-gara judul banyaklah tergantung diri, penyelesaiannya itu tidak bagus. Kenapa? Karena kolbonya itu kotor dari pekerjaan yang kotor. Sedangkan judi ini kan diharamkan. Jelas dalam Al-Quran memakai bahasa innamal khomru wal maisir. Kalau pakai bahasa innama lil hasar ini efeknya sangat dahsyat. Yang namanya judi nanti itu akan menyengsarakan diri, menyengsarakan keluarga, menyengsarakan masyarakat, bahkan menyengsarakan negara gitu. Negara juga bisa jadi hancur. Kenapa? Karena perputaran di situ uang yang diharamkan masuk ke mulut-mulut ya orang yang mungkin bekerja untuk melakukan satu kebijakan, maka nanti akan kacau semua, efeknya itu akan paralel efeknya semua. Nah ini Rasulullah menanamkan kalimat ini supaya perilakumu baik, bersih hati. Likulli syai'in sikolah, segala sesuatu itu ada pembersihnya. Wasikolatul qulub zikrullah, dan pembersih hati ini zikir kepada Allah. Nah mana yang paling dahsyat dulu disusun oleh para ulama ahli tasawuf ya, mendapatkan penyusunan yang baik tadi, metode yang baik. Kan thariqah ini sebuah metode ya, kita sudah belajar zikir, nanti akan tiap hari ketemu dengan masalah, masalah ini anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, itu biasanya yang akan datang kepada kita menjadi sebuah masalah. Nah kalau kita sudah punya zikir nih, nah dengan hati yang bersih berarti jiwa kita tenang. Yang kedua watazkiyati nufusihim, setelah itu nanti jiwanya itu suci, jiwanya suci, hatinya bersih. Kemudian wa isolihim ila hadratil ilahi, maka dia tidak berpisah lagi dengan zat yang menciptakannya, artinya udah nyampe kepada makom ihsan. Dzikir akan mengajak kita melalui sebuah trek yang sangat indah, atau dalam bahasa tasawuf salik. Oh kita perjalanan ruh menuju Allah. Nah itu tidak mudah itu. Kalau kita nggak dibimbing, wah banyak celaka kita. Kita pengen belajar balap motor Pak, kayak Valentino Rossi, nggak latihan dulu, nggak apa langsung ikut balapan di Itali di sana. Kalau Valentino Rossi itu ketika dia ada miring, ya ada belokan, yang kena dengkul. Nah yang nggak belajar ini yang kenanya kening kan? Kenapa nggak belajar langsung? Nah kita dzikir ini kan perlu pembimbing. Makanya kami kadang 3 bulan sekali datangkan wakil talqin supaya dikasih programnya, tidak sembarangan. Nanti supaya ketika seseorang yang punya gejolak keinginan di dalam jiwanya tentang dunia, tidak salah dibimbing oleh dzikir. Ya Islam ini kita masuk kepada ranah tasawuf, jangan beranggapan belajar tasawuf itu harus miskin. Itu salah kaprah. Bahwa orang bertasawuf mah harus kaya Pak. Silahkan kalau bisa mah genggam dunia di tangan, tapi hatinya kolbo bersama Allah gitu. Jadi aman. Ininya kolbonya enggak bersama Allah, duitnya sedikit, stresnya banyak. Jadi mau bagaimana hidup kita sukses kan begitu. Makanya dengan metode zikirnya metode yang terbaik. Di algoritma kita, tubuh kita ini dilatih untuk menghadapi berbagai macam permasalahan. Selama kita hidup mah pasti ada masalah. Tapi Bapak jangan khawatir, Bunda jangan khawatir, selama hidup pasti masih makan kita. Tuh jangan mempermasalahkan makan nggak makan. Gitu ya, kenapa? Dah selama hidup pada masih makan. Orang sakit aja digotong ke rumah sakit, ya udah nggak bisa makan, mulut tertutup, mata tertutup, telinga sudah nggak dengar, tetap masih dimasukin impus ke tubuh kita, masih ada napas. Tenang, masih ada makanan buat tubuh kita tuh. Nah jadi jangan khawatir, jangan itu yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan mah nasibmu kelak di akhirat mau bagaimana. Mustahil rizki kita diambil orang, mustahil Pak. Yang sudah menjadi rezeki kita mah mustahil diambil orang. Dan mustahil kita harus yakin, mustahil amal kita dikerjain orang gitu. Kita kan terbalik kadang. Namanya model, kenapa dzikir ini hebat? Kenapa dzikir ini begitu berefek dalam kehidupan? Karena dzikir ini membawa kemaslahatan. Ya, tadi juga disebutkan bahwa Rasulullah mengajarkan kalimat thayyibah ini kepada sahabat supaya mempunyai 4 manfaat. 1, setelah dzikir bersih hatinya. Yang kedua, jiwanya suci. Yang ketiga, nyampe dia kepada Allah. Isolihim ila hadratil ilahi. Yang keempatnya adalah wasa'adatil qudsiyah,
bahagia nan suci. Artinya apa? Sebelum masuk ke akhirat aja, sebelum masuk ke pintu kematian, di dunianya bahagia. Walaupun banyak ujian, tetap bahagia. Karena ujian itu dijadikan tangga untuk mencapai kesuksesan. Rudul faqat ayadul arifin. Ujian yang berat bagi seorang ahli marifat adalah lebaran. Bapak kan kalau lebaran bahagia kan? Jadi kalau ahli marifat mah diuji teh seneng Pak. Mau dinaikkan peringkat. Nah, model kita, mindset kita begini. Kalau Bapak Ibu ingin sehari ini terus bahagia, awali dari bangun. Ketika bangun kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ahyana badama amatana wa ilahin nusur. Kemudian setelah itu baca kita sholawat ya, apalagi kalau baca Fatihah, baca syahadat lengkap lah. Kenapa? Karena pengkondisian itu perlu Pak. Kalau kita tidak mengkondisikan mau sesuatu, orang mau dioperasi saja dikondisikan dulu, mesti puasa dulu gitu. Enggak langsung, ada nanti dokter anestesinya ngasih tahu nanti mau disuntik ini gitu kan. Dikondisikan dulu, orang sakit itu kondisikan, datang ke suster atau ke Pak dokter, saya ini kayaknya enggak enak badan, sambil senyum Pak dokter, oh apa tuh sakitnya? Ya kita sudah lihat wajah dokter yang senyum saja sudah sebagian sakit itu enggak ada. Bagaimana sakit saya ini kata orang berat? Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ya urusan sembuh tidak mah itu mah urusan Allah. Tapi model penyakit begini mah insya Allah nanti Allah kasih kesembuhan. Cuma ini jalan. Itu kan sudah dikondisikan tuh. Jadi si pasien ini sebelum dapat obat saja sudah percaya diri. Udah dia mensugesti dirinya. Begitu. Ya, bukan ini Pak, saya sakit apa? Wah ke model begini kemarin datang 2 pasien mati Pak. Wah tuh stres Pak. Nggak bisa obat itu bekerja dengan